membuat aku sedih lah, maksudnya dengan kalimat-kalimatnya. Kayak dia nagih utang, mam bayar utang 800.000. Secara keuangan. Apa? Secara keuangan gimana? Kok jadi ngikutin? Secara keuangan gimana? Secara keuangan pertanyaannya itu. Iya. Secara keuangan bagus, perusahaan aku tambah sukses. Jangan di situ. Maaf, kalau di situ sama ini. Hah? Sukses? Ntar dulu, lagi kerja dulu sebentar. Ini udah ulang, sorry guys, sorry guys. Komunikasi nggak sih sama? Belum sih, belum. Belum. Kenapa kak nggak ada? Udah coba komunikasi sama anaknya sendiri kak? Belum sih, karena kan dia suka kalau ngomong tuh suka apa? Belum. Nanti mungkin nanti. Bakal direncanain akan ketemu berarti ya? Lihat ya harus lah, sebagai ibu harus. Harus lah, cuma dia emang nggak mau pulang masalahnya. Dia sukanya dugem, sukanya main sama temennya, dia nggak sama papanya dan nggak sama aku. Jadi bagaimana aku udah bujuk, udah bolak-balik ke Tasik, ke Bali sampai 150 juta, sampai jual mobil, sampai apa untuk hanya bujukin pulang doang gitu. Tapi nggak mau, orangnya itu nggak mau pulang. Jadi aku ambil, mami aku kalau pulang jadi pembantu. Aku bilang nggak jadi pembantu, ngapain pulang jadi pembantu? Kita pembantu semua di rumah. Rejul juga kan dimarahin bukan karena Rejul pembantu. Ya, aku nggak pernah suruh anak kerja. Semuanya sampai tanganku kayak mau buntung aku semua. Maksudnya, jadi si Rejul juga dimarahin bukan karena dimarahin itu, karena dimarahinnya nggak mau ngurusin karirnya dia. Jadinya jemur baju atau apa, kalau disuruh baru itu. Jadi Michelle tuh ngerasa kalau pulang suruh jadi mbak katanya. Orang nggak ada yang jadi mbak. Orang kalau pulang dapat iPhone, kalau pulang dapat apa, mam mau iPhone baru kasih, mau apa kasih. Ada mam, udah nanti ada. Kita nggak makan juga, biarin Michelle buat Michelle. Tapi kan mungkin Michelle tuh terlalu dimanja. Makanya Michelle terlalu dimanja, makanya nggak mau dengar orang tua ngomong. Tapi kan mungkin sebelum kejadian ini kedekatan Michelle sama ayah dirinya sendiri seperti apa sih kedekatannya gitu? Biasa aja sih, kayak keluarga biasa gitu, papa anak gitu. Tapi suka curhat intens atau banyak segala macam atau seperti apa sih kak? Ya aku kan bukan mata-mata yang ngikutin suamiku kemana, Michelle kemana. Aku juga kan sibuk kerja cari uang buat aku, kan punya anak 5 gitu. Jadi nggak ngikutin melulu ada apa maksudnya. Aku kan nggak tahu kejadiannya gitu. Tapi suami pernah ngaku nggak sih kalau tapi kan pernah nanya kayak benar nggak sih apa yang diomongin? Iyalah, seorang ibu kan pasti deder lah orangnya. Terus kata respon dari suami enggak? Kadang ngomong orange, kadang ngomong merah gitu. Jadi kita kayak gergetan gitu. Nggak ngaku gitu. Nggak jelas gitu omongannya. Jadi nggak bisa ditanya gitu kayak patung. Diem aja saat ada seperti itu. Ngomong tapi kadang orange, kadang biru, kadang semangka, kadang melon gitu. Tapi dengan jawaban yang kayak gitu apa kan jadi kayak semakin curiga atau warning gak sih? Ya sebenarnya aku tuh kayak nonton film gitu loh, kayak nonton film ya gitu. Jadi ya terus aku selidikin semakin hari, terus aku selidikin ini kenapa, siapa, gimana. Pokoknya ada cerita di dalam cerita yang aku nggak bisa cerita di kalangan publik karena satu dan lain hal gitu. Maksudnya karena ya intinya tidak semua yang teman-teman tahu tuh berita. Teman-teman nggak tahu cerita beneran apa, cerita ada cerita di dalam cerita tuh teman-teman nggak tahu gitu. Jadi tolong tolong jangan bunuh karakter saya, tolong jangan hujat saya, karena saya ini sebenarnya nggak tahu. Maksudnya saya ini udah ditinggal suami karena di dalam udah 3 bulan masih dalam hukuman. Saya ini udah urus anak sendiri. Saya pernah ditinggal suami sebelumnya, 2 anak saya urus sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Kita
Michelle cuma nangis. Jadi Michelle sampai besar itu saya yang menghidupi Michelle sampai besar gitu. Gue jadi bingung mau ngomong apa. Kok pintar? Kan suaminya di penjara, terbukti sampai jadi tapi kemudian masih mempertahankan rumah tangga atau seperti apa? Masih mempertahankan rumah tangga dia. Oh, kalau aku sih udah bertahun-tahun ngerasa janda ya, karena makanya aku di aplikasi juga kan bilang kayak ada lomba-lomba gitu, aku kan cari uang juga di aplikasi. Ayo, mana pasukan janda gantung gitu. Terus aku selalu, ada cowok cakep nih gitu. Ya karena aku ngerasa aku cuma suratnya masih nikah aja gitu. Tapi aku ngerasa aku bukan ceweknya, bukan istrinya gitu. Makanya kemarin sempet dari keluarga suami juga bilang, kok kamu main-main genit-genit sama orang atau apa? Aku bilang, masalah dengar nih. Karena selama ini saya sendiri gitu. Karena saya susah sendiri, semua sendiri. Saya jual pisang goreng, jual codet, semuanya 3 tahun saya tutupin semuanya sendiri gitu. Jadi nggak ada. Jadi maksudnya gini, saya mau membuka, tadi baru ingat lagi, mau membuka kacamata teman-teman yang menonton. Coba teman-teman jangan menghakimi, jangan bunuh karakter aku. Coba teman-teman coba mikir, teman-teman ada di sisi aku. Aku ini ditinggal suami, aku punya anak 2 tambah 3 jadi 5. Satu pampersnya aja berapa, kebutuhan hidupnya berapa. Jadi saya tuh harus kerja juga. Sementara ini anak juga nggak ada ibu yang terima anaknya digituin. Anaknya sakit, ibunya 1000 lebih kali sakit karena saya ciumin Michelle tuh dari baby sampai saya semuanya tuh serba buat Michelle. Kalau Michelle tuh terlalu disayang gitu. Jadi nggak ada ibu yang kayak gitu. Dan saya juga memikirkan anak-anak baby, kan saya punya suami saya punya 3 baby yang tadi itu. Nah itu kan dia kan ada kebutuhan pengen lihat papanya. Nah jadi teman-teman kalau di posisi aku gimana coba, di posisi tengah aku ya, kalau soal bercerai saya udah merasa saya sendiri, makanya saya selalu bilang saya janda gantung, janda nggak ada suratnya. Jadi buat cowok-cowok ya, ada artis juga yang waktu itu mungkin naksir sama aku kan bilang sabar, surat cerainya lah sedang diurus, masalahnya kan nikahnya di Amerika. Jadi kan nggak hari ini bisa hari ini. Aku juga sebenarnya jujur ya, aku juga nggak ngerti soal urusnya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu urus, tolonglah diurus. Saya ini juga pengen suratnya gitu, maksudnya ya intinya di dalam posisi saya tuh, saya kerja, saya juga seorang ibu, saya juga suami saya begini, terus anak saya begini. Jadi saya nggak lihat kejadiannya, saya pasti bela anak saya. Makanya saya bela anak saya di BAP, makanya suami saya dihukum kan 9 tahun tuh saya yang bela anak saya. Terus anak saya mau bilang apa di media juga, kalau memang itu membuatmu bahagia silahkan, supaya lega gitu. Makanya nanti aku kasih tahu loh media, nggak apa-apa, aku kan bukannya nggak pernah aku ancam. Jadi mungkin membuatmu bahagia sok wae. Cuma kan kalau saya kan mikirnya, Michelle kan mau keluar album, terus Michelle cantik, terus kan banyak cowok-cowok yang deketin. Masa sih cowok-cowok harus tahu Michelle pernah ada kejadian kayak gitu? Aku kan jaga nama baiknya Michelle juga. Terus nanti orang mau ngelamar Michelle, aku ibunya, oh Michelle baik loh, tapi ada kejadian gini, jadi jangan nikah sama dia. Aku juga mikirkannya tuh jauh ke depannya. Makanya tapi kan kalau itu membuat Michelle bahagia, silakan. Tapi salah orang mungkin jelekinnya mungkin harusnya bukan saya yang jelekin. Kalau saya kan membela anak saya, pastinya membela anak saya. Jadi makanya kan ada cerita di dalam cerita juga sebenarnya yang nggak bisa diceritain di sini, karena kan saya close the door aja, langsung tutup pintu aja. Ini masalah keluarga aku, jangan semuanya tuh dikonsumsi media. Masa iya masalah keluarga saya dibuka vulgar sama orang, terus orang tahu aibnya ini apa, aibnya itu. Ya masa begitu sih seorang ibu. Nah saya udah suami yang nggak ada, udah saya mesti besarin 5 anak, udah susunya mahal, serba mahal semuanya. Saya ini kalau bisa buntung tangannya ini nggak pernah berhenti. Saya tuh tidur 2 hari sekali, asal teman-teman tahu. Saya hanya kerja dan kerja supaya kan zaman masuk sekolah, bayar sekolah segala macam tuh tidak tanpa bantuan siapapun. Michelle juga bisa tanpa bantuan siapapun. Jadi coba teman-teman di posisi saya, apa yang saya harus buat, sedangkan juga saya mau mengurus cerai, saya juga kan harus mikirin makan hari ini ada nggak usah hari ini,
besok susunya udah ada belum, karena kan setiap jam 6 pagi anakku nangis minta susunya ada nggak besok gitu. Terus uang sekolah belum, uang cicilan mobil belum. Ya saya nggak bisa naik motor, karena kalau saya bisa naik motor anak saya banyak, kalau naik motor bisa, masa naik motor cicilannya murah, apa harus punya mobil. Berarti alasan tidak bercerai saat ini berarti karena waktu dan tidak. Iya, lebih kepada waktu, bingung juga, terus uang ribet. Saya juga kan penyanyi, nggak ngerti, lawyer nggak ngerti, aduh tolong. Jadi saya jangan dihakimi lah, ini pembunuhan karakter besar-besaran. Dan menurut saya merasa terganggu dengan statement Michelle, makanya saya harus berbicara di sini untuk Michelle tuh jangan salah paham tentang mamanya. Mamanya tuh suayang banget, nget sampai teman-teman kalau nggak percaya tuh, karena jemput Michelle ke Bali, saya hampir jadi gelandangan 3 hari di Bali. Saya numpang temen rumah di Jakarta. Michelle pakai handphone 10 juta. Kita nggak makan loh tuh, yang tadi kecil-kecil itu, waktu itu kita nggak makan. Kita bilang, Michelle jual HP-nya dong, nanti mami beli lagi besok, mami buat modal. Enggak, aku suka HP ini, nggak apa-apa. Padahal nelen udah, aku harus nyetir muter-muter Jakarta 10 jam untuk cari rumah. Anakku tuh nggak punya rumah, sedangkan mobilku nggak ada AC segala macam, udah komplit deh pokoknya. Jadi intinya itu salah paham aja. Dan justru karena Michelle tuh, jadi maksudnya baik lagi, teman-teman jangan menghakimi aku, karena jika teman-teman ada di posisi aku, tidak mudah untuk mengatasi masalah dengan sangat cepat. Aku bukan Tuhan, aku bukan Superman yang ini langsung ini, nggak ngerti juga aku masalahnya. Kalau bisa urusin cerainya, tolong urusin. Tapi kan kemarin juga situasi yang ini beredar viral ya, gimana sih Kak Pinkan dengan perjuangan Kak Pinkan respek keluarga gitu Kak? Saya jujur, saya nggak merasa punya keluarga. Maaf ya, karena saya juga bingung, keluarga saya juga suka respon gue maksudnya. Responnya maksudnya dukungannya kayak gitu loh Kak, ya dari Saya tuh nggak ada yang dukung. atau suami. Oh, saya punya dukungan dari kakaknya Michelle. Kalau suami kan sukanya ngomong-ngomong sendiri dengan kepentingannya sendiri. Aku kan merasa aku tidak punya teman. Jadi aku tidak, teman aku ya Rachel, itu kakaknya Michelle. Kak Rachel bilangin Michelle jangan tega dong sama mami saya tuh dibesarkan dengan susu, bukannya soal itu. Rachel tahu semua kok, cerita dalam cerita semuanya. Intinya Rachel bilang Michelle tega kayak gituin mami tuh sejak aku cerai sama papanya Michelle, aku tuh orang pertama yang jagain Michelle, yang taruh aku di depan untuk anak-anak aku tuh aku. Mungkin aku kenapa nggak nangis, kan itu 3 tahun lalu, dan mungkin kenapa nggak nangis karena aku udah sering dijahatin. Jadi kalau aku dijahatin, maksudnya aku harus kuat gitu loh. Kalau aku maksudnya bukan dijahatin ya, bukan dijahatin, aku tahu dia terluka, tapi jangan jelekin mamanya, maksud kayak gitu. Jadi nggak ada orang tua yang nggak sayang. Tapi Aku jadi bingung mau ngomong apa. Kan yang ngadu tadi kan bilang bapak kandungnya. Iya, benar. Nah, kenapa sih Kak Pinkan, kan anaknya udah ngadu tuh Kak Pinkan. Nah, Kak Pinkan kenapa nggak mengadukan perbuatan suami Kak Pinkan saat itu? Boleh dijelasin nggak alasan? Ya itu sebenarnya kita juga emang mau lapor juga, atau mungkin lebih tepatnya aku tuh kan sejak permasalahan itu kan suamiku juga di PHK dan aku usir dari rumah langsung. Nah sejak diusir dari rumah itu kan aku biaya sendiri, semuanya sendiri, aku nggak pernah ngomong sama siapapun. Jadi lebih kepada apa ya, nggak sempet kayaknya Mbak. Karena kan susu anak 100.000, pamper 100.000, berapa di jumlah. Teman-teman tahu cari uang 10.000 aja itu susah banget untuk seorang yang mungkin kalau orang lain cari uang gampang, tapi pada waktu itu pengen susah banget posisinya. Udah gitu pengennya juga lagi shock, anaknya mengalami hal itu, lagi shock berat. Terus udah gitu teman-teman mengharap aku lapor, tapi aku lagi ada, maksudnya nggak sempet, maksudnya ngurusin di rumah. Iya, otaknya juga giganya tuh terbatas gitu, jadi gigabyte-nya juga mungkin aku kan nggak terlalu pintar gitu orangnya. Jadi maksudnya ya aku cuma cari uang, sibuk cari uang gitu untuk anakku bisa hidup, bisa makan. Kalau aku lapor, maksudnya aku ninggalin rumah itu nggak bisa karena aku dagang baju, dagang apa, itu kan harus ambil baju ditaruh ke rumah, dikasih bon, taruh ke ekspedisi. Dan bukan cuma itu aja yang diurus, ya kayak uang sekolah Lala, yang lain yang kecil-kecil kan juga, Bu, ini utang belum bayar Bu. Nah itu kan
tagihan-tagihan yang harus dibayar yang kayak uang sekolah ini sekian juta besok terakhir. Kan waktu itu aku juga pernah cerita kan kalau aku dikejar debt collector itu, nah itu udah kumpul-kumpul semua masalah. Jadi gigabyte aku muat nggak sih? Nggak muat aku gigabyte. Jadi waktu suaminya waktu papanya Michelle mau lapor, justru aku yang mendukung gitu maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat maka jangan ngapain jangan nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Tapi ini kan aku justru di persidangan itu BAP atas laporan Pingan Antasari membela Michelle, membela MA gitu, membela anak, makanya dia sudah dihukum dan saya serahin semua ke negara. Cuma mungkin Michelle terlalu sedih jadi salah paham atau apa. Tapi kan tadi bilang kalau sudah tidak berkomunikasi lagi sama Michelle. Michelle juga udah nggak tinggal sama Kabinkan, sama juga nggak tinggal sama papa kandungnya. Sebagai seorang ibu, coba mencari nggak sih sebenarnya? Udah bolak-balik cari. Makanya tadi kan sempet, kan aku udah balik terus pulang, nanti pergi lagi, aku jemput lagi, pulang pergi lagi. So aku juga sempat, Michelle, apakah mami harus pakai taruh di story? Kalau anakku di mana, tolong dong pulang. Apakah harus pakai story? Atau apakah aku harus pakai yang lain untuk membuatmu pulang? Karena kamu anak di bawah umur tidak bersama papa. Kalau kau bersama papa, mami yes gitu. Tapi ini tidak bersama papa dan itu pergaulannya tuh buruk misalnya. Jadi Michelle pulang gitu. Tapi dia nggak mau pulang. Dia nggak mau pulang malahan ya kayak membuat aku sedih lah, maksudnya dengan kalimat-kalimatnya kayak dia nagih utang, mam bayar utang 800.000 gitu ya. Kebetulan mami lagi susah, jadi mami boleh cicil nggak sehari 10.000, 50.000 gitu. Kalau misal di dari kecil gini ini ya pokoknya kalau di telepon tuh kalimatnya tuh selalu buat aku nangis gitu. Makanya terakhir dia bilang kan kalau aku pulang aku pasti jadi mbak gitu. Aku kasihan Koko Rejel jadi mbak. Kita jalan-jalan terus tiap hari kok. Maksudnya bukan jalan kita tuh enak hidupnya, nggak jadi mbak kok. Malah Rejel itu ongkang-ongkang kaki terus. Makanya aku bilang kerjain ya itu yang tadi aku ceritain. Jadi Michelle tuh pulang bukan jadi mbak. Maksudnya aku mendidik anakku tuh sederhana, sengaja nggak punya mbak supaya nggak jadi orang besar yang nggak ada tanggung jawabnya seperti kasus-kasus yang lain yang beredar gitu. Jadi aku pengennya ya Michelle selalu kan anakku juga bukan cuma Michelle, anakku 4 lainnya itu baik-baik. Maksudnya anakku 4 lainnya tuh nurut, nice, terus sayang banget. Karena tuh ya kalau aku boleh kegeeran, aku tuh ibu yang terbaik. Kalau aku bilang kalau ada nominasi ibu terbaik di dunia tuh kayaknya aku deh salah satunya. Karena aku tuh benar-benar pala jadi kaki jadi pala, berdarah-darah, bener-bener cari uang, urusannya tuh cuma cari uang aku tiap hari. Makanya TV atau pihak lain kalau mau undang aku nggak bisa mas, harus cash. Karena aku tuh butuhnya hari ini bukan besok. Ya aku mendingan di rumah, aku dagang cash uangnya. Terus kalau aku pergi berapa bulan lagi itu nggak bisa. Dalam kamus tingkat mampu untuk hari ini tuh belum bisa begitu. Kalau nanti kalau aku udah miliaran mau libur 3 hari kayak nggak apa-apa, aku belum bisa libur. Kakiku dijepit sama jualan, aku harus tetap jualan. Makanya teman-teman sampai anak-anak kan lihat aku di online, aku jualan, terus sampai pagi sampai badanku dikerokin, sampai ngantuk-ngantuk gitu. Tapi semua itu buat Michelle, buat semua orang, buat anak-anakku. Nah kalian nggak ngikutin sih perjalanan hidup aku tuh betapa tragisnya sih sebenarnya. Kalau diceritain tuh bisa jadi film karena kayak nggak ada sih orang yang kerja lebih, mungkin jarang ada orang yang kerja sekeras aku. Aku tuh keras banget kerjanya. Aku kalau tidur tuh 2 hari sekali teman-teman. Kalau tidur 2 hari sekali, saking aku tuh ya kalau sekarang sih perusahaannya udah lumayan maju ya gitu. Bisa napas dikit lah. Kalau dulu nggak bisa napas. Apalagi dulu banyak biaya untuk Michelle kan, karena Michelle pernah patah tulang, aku yang jemput juga, aku yang perbanin, cebok, apa segala macam semuanya aku. Jadi sampai pakai modal usaha. Makanya usaha aku butuh investor kemarin, sampai aku utang ke investor. Aduh sedih mbak, tiap hari ditagihin, mau sekolah mbak, investor mbak balikin. Gimana yes ya? Iya, mami HP. Yes ya, iya. Kakaknya marah kenapa Michelle dapat iPhone 11. Aku kan yang jaga dede. Sayang.
Michelle lagi sakit hati, kita semua ngalah sama dia. Kita nggak makan loh seharian. Michelle pegang handphone 11, itu uang aku. Sampai aku bilang, udah sih tinggal handphone Michelle aja dijual, kita nggak punya rumah, nggak punya makanan. Kita bilang, kita nggak usah, selama mami masih belum buntung, Michelle main HP itu. Michelle suka itu. Aku sukain, iya main. Aku langsung jualan, alhamdulillah, belum laku bajunya gitu. Nah, laku 100.000, beli. Dulu makanan kita cuma terigu, susu, sirup. Ya susu kebeli, maksudnya cuma bisa itu, nggak bisa ke mall gitu. Jadi nggak mudah. Kita sering sebulan 2 bulan tuh di rumah, nggak pernah ke mall, tuh sering banget gitu. Tapi kan pada akhirnya kan sang anak juga meminta bantuan ya sama Bunda Maya sendiri. Itu bantuan dalam bentuk apa sih? Ya itu tambah halu lah. Itu kan bukan keluarga kita. Dan ada komunikasi dan apa yang dimau dari Aku udah tahu sih yang bisa mau. Cuma Michelle nggak ngerti apa yang saya mau. Berarti udah ada obrolan. Ya justru karena kita sering ngomong gitu, makanya berbeda pendapat. Jadi Michelle udah tahu. Tapi miskom kayaknya, semua itu miskom. Sebelum Michelle cerita ke media, ada Dia minta KTP buat KTP. Aku bilang, iya sabar, besok. Maksudnya mami lagi jualan, sabar maksudnya. Terus ya udah, kalau KTP belum ada, minta surat izin aku bekerja mau jadi bartender katanya. Aku kan sering bilang, Michelle tuh adalah orang yang sangat cantik yang mami udah jadikan mau jadi artis, bentar lagi launching album. Michelle tuh dalam keadaan terburuk, Michelle nggak boleh nangis, tapi Michelle harus buktikan ke masyarakat kalau Michelle tuh akan jadi orang yang baik, orang yang sukses gitu. Makanya jangan jadi bartender, harus jadi artis, maksudnya harus jadi, pakailah nama besar mami. Dan dia memang jadi pengennya kan jadi modeling, jadi pas lah. Jadi kecuali dia mau jadi dokter ya udah, tapi dia nggak pakai itu. Jadi dia lebih milih di luar rumah. Yang penting dia yang penting dia sama temennya aja gitu. Dia nggak mau sama papanya juga, nggak mau sama aku, jadi nakal. Saya nggak tahu. Ya dia nggak suka mamanya jadi manajernya, dia nggak suka. Sedangkan misal pulang dari Amerika itu kan aku yang bikin brandingnya. Misal cantik, misal mami yang cantik rambut, kasih iklan, kasih apa, itu aku yang buat semua untuk dia bisa go public. Kalau mamanya kan udah bosan lah, jadi maksudnya bukan bosan, udah tau lah dunia itu. Ini kan anak muda yang mau berkembang, mamanya jadi tukang baju aja dulu, nggak apa-apa, yang penting anaknya maju dulu. salah satunya karena selama di luar ini berarti kamu udah ada spesial kirim ke dia dan udah tahu Kalau main dapat dari mana? nggak tahu ya, kalau dulu dia minta aku kasih, tapi karena dia nakal di luar rumah terus. Bisa tuh kalau sekali jajan, mam beli pakaian dalam, nggak mau yang 100.000, maunya yang 1 juta. Jadi mama, aku bilang aku aja, nggak perlu mahal. Kita yang mahal, bukan dalamnya. Baju mami murah semuanya. Iya tapi aku maunya ini. Ya udah, mami kemana tadi uangnya, kata si Koko? Itu buat Michelle gitu. Padahal itu kalian tahu jual baju untungnya 5.000 satu baju. Itu 1 juta itu berapa kali saya jam, berapa keringat aku. Ya udah dia mau beli itu, tapi saya bilang nolak nggak pernah nolak. Mami minta uang selalu, dia dimanapun udah habis banyak buat Michelle. Terus makanya saya bilang karena dimanja. Jadi kayak, Mami minta uang, saya mau belanja ini baju apa semuanya. Mami minta uang cash, Mami nggak kasih uang cash. Kenapa? Kamu tinggal nunjuk, tinggal fotoin Mami barangnya apa, Mami transfer. Mau makanan tinggal nunjuk juga, tinggal makan. Jadi kamu tinggal bawa ATM aja itu. Segitunya aku sayang sama Michelle. Rachel nggak gitu, enggak. Rachel ya maksudnya aku agak bedaan. Kalau misalnya lagi sakit hati, jadi maksudnya treat dia yang lebih daripada kakaknya. Karena dia lagi sakit gitu. Tapi justru karena itu membuat Michelle tuh, ya itu makanya Michelle ya jelekin aku di publik. Maksudnya aku nggak agak terganggu lah. Aku udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Ya gitu. Ini aku semuanya loh teman-teman. Aku semuanya. Nah sekarang aku juga yang dihakimi. Aku juga yang di pembunuhan karakter kayak gini. Ya udah, Michelle tuh minta apa aja. Tapi ketika dia 5 bulan kemarin dia bilang, Mam mau nginep rumah teman 7 hari.
nggak ada cerita perawan itu nginep rumah temen, cowok pun juga nggak ada cerita. Pokoknya tuh mau apa harus pulang ke rumah. Jadi ya udah, kalau itu karena kamu tidak bisa diatur, jadi sekarang mami nggak mau. Nah, tapi dia minta utang kan 800, utang aku mah itu mami nangis, mami balikin toko, udah lunas ya. Aku bilang kamu nanti kayak debt collector ya, udah lunas ya udah lunas ya. Terus habis itu udah, nah, aku nggak kasih lagi karena kan netral, nggak masalah. Makanya aku nggak boleh endorse kontrak Misa sekarang. TV kan aku udah bilang nggak boleh ya, kecuali lewat aku mamanya. Kali bawa umur. Dia pulang maksudnya. Siapa? Siapa? Ya pastilah. Trauma berat dia, trauma berat. Kasihan. Makanya tolong doanya dari teman-teman buat Pinkan biar jadi ibu yang tabah, biar Pinkan bisa tangannya masih ada buat cari uang, nggak kemana-mana. Doain juga biar bisa pulang ke rumah. Kak, berarti suami kakak itu 9,5 ya di penjara ya?